Mari kita buka Kejadian pasal 14 mulai ayat yang pertama. Kejadian pasal 14 mulai ayat yang pertama. Pada zaman Amrafel Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Kedorlaomer Raja Elam, dan Tideal Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot, Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Siawe, Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu, baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedorlaomer Raja Elam, Tideal Raja Goyim, Amrafel Raja Sinear, dan Ariok Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu. Juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Saudara, yang kali ini kita sudah masuk topik yang baru, yaitu tentang soldier, ya, prajurit. Kita tahu bahwa ketika kita masuk di dalam gereja, kita harus menjadi seed terlebih dahulu, menjadi benih. Lalu kita menjadi son, menjadi anak. Kemudian kita menjadi servant, kita mau melayani, ya, menjadi pelayan Tuhan. Lalu kita naik lagi menjadi steward, dipercaya, ya, untuk memimpin sesuatu, untuk mengelola sesuatu, untuk mengurus sesuatu, dipercaya. Nah, sekarang kita belajar lagi, kita harus naik satu tingkat lagi, yaitu soldier. Ya, yaitu prajurit. Nah, dari yang kita baca tadi, saya mau merekap untuk saudara, karena kalau saudara baca itu kayaknya habis sudah sampai bawah, saudara baca ke atas lagi, masih belum tahu-tahu juga, ya. Jadi saya kasih kronologisnya lah, ya. Yang pertama, kita harus tahu ada 2 kubu nih, ya. Yang pertama 4 raja, yaitu Raja Sinear, itu Amrafel. Raja Elasar, namanya Ariok. Raja Elam, namanya Kedorlaomer. Raja Goyim, namanya Tideal. Nah, 4 raja ini melawan 5 raja. Raja Sodom
Bera namanya. Raja Gomora, Birsya. Raja Atma, Sinab. Raja Seboim, Shemeber. Raja Soar atau Bela, dulunya namanya Bela, lalu ganti negerinya jadi negeri Soar. Nah ini tidak disebutkan namanya, siapa nama rajanya. Jadi ada 5 raja, ya. Kedorlaomer dengan negara-negara sekutunya ada empat raja, ya. Ada 4 raja melawan Raja Sodom dan sekutunya itu ada 5 raja, ya. Lalu ketika mereka berperang, yang 5 raja ini takluk kepada Kedorlaomer. Dan mereka takluk selama 12 tahun. Jadi saya sudah bacakan nama-nama rajanya, berapa rajanya. Saudara jadi udah kebayangkan sekarang. Jadi saudara bisa mengimajinasikannya, 4 raja lawan 5 raja. Tetapi yang 5 raja itu kalah. Mereka takluk kepada Kedorlaomer. Jadi kepalanya Kedorlaomer, dia meminta sekutunya yang lain untuk membantu dia. Ya, jadi sama dia 4 raja. Melawan 5 raja, yang 5 raja kalah. Dan 12 tahun. Jadi Raja Sodom, Raja Gomora itu takluk kepada Kedorlaomer. Ya, kalau takluk itu artinya dia mesti bayar upeti, saudara. Ya, di dalam kerajaan siapa raja yang kalah harus bayar upeti. Nah mereka 5 raja ini takluk. Artinya apa? Pemerintahan yang ada pada mereka diambil alih. Pemerintahannya oleh raja-raja itu. Jadi mereka hanya seperti perwakilan. Tetapi ya selanjutnya dikatakan pada tahun yang ke-13 mereka memberontak. 5 raja ini memberontak. Makanya mereka berkumpul di Laut Asin di Lembah Sidim. Ya, mereka berkumpul di sana. Mereka mau memberontak. Mereka dulu sudah kalah. Pada tahun ke-13 mereka memberontak. Mulai merencanakan pemberontakan. Nah Kedorlaomer mengetahuinya pada tahun ke-14. Kedorlaomer dan negara-negara sekutunya, jadi 4 raja bergabung kembali. Mereka mulai menyerang. Mulai mengalahkan orang Refaim, orang Zuzim, orang Emim, orang Hori, orang Amalek, dan orang Amori. Ya. Jadi mulai menyerang lagi Kedorlaomer karena raja-raja itu memberontak. Lalu kemudian setelah Kedorlaomer dan raja-raja sekutunya itu mengambil ya dan merampas, mengalahkan orang-orang Refaim, orang-orang dan yang lain-lainnya itu, Raja Sodom itu muncul, keluar. Mereka mau berperang. Sepertinya 5 raja lawan 4 raja harusnya menang 5 raja, benar nggak? Tetapi yang 5 raja ini kembali lagi kalah. Saudara tahu, kalau saudara sudah melakukan sesuatu dan saudara tidak bisa, artinya kalau saudara tidak mengalami perubahan, saudara melakukannya lagi, hasilnya akan sama. Yang 5 raja ini, dia muncul. Mungkin dia pakai strategi baru atau apa, pokoknya mereka sudah merencanakan untuk memberontak. Ketika melawan Kedorlaomer dan sekutunya, kalah lagi mereka. Nah saudara, dengan kekuatanmu sendiri, kalau engkau mengalahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau engkau pernah kalah, engkau akan kalah lagi. Tapi, kalau di dalammu ada Roh Kristus, di dalammu ada Roh Kudus, itu akan ada perubahan yang signifikan. Sehingga engkau akan menang. Ada perubahan yang signifikan. Ya. Nah Raja Sodom ini dikalahkan lagi. Raja Sodom, Raja Gomora, dan sekutunya dikalahkan oleh Kedorlaomer. Jadi segala harta benda mereka diambil. Dan banyak juga yang ditawan. Termasuk Lot. Lot diambil, harta benda Lot juga diambil. Lot itu orang kaya. Ingat, Lot itu orang kaya. Ya, karena Abraham kaya, Lot ikut kaya dan mereka berbagi wilayah. Nah, Lot itu pilih
di Sodom. Ya, dia ada di situ. Jadi ketika rajanya dikalahkan, Lot langsung kelihatan. Karena Lot orang kaya. Kenapa yang lain tidak disebut? Karena kalah kaya. Jadi saudara bisa bayangkan kekayaan Abraham. Ini keponakannya aja yang dibagi kekayaan oleh Abraham. Di dalam satu negeri. Begitu rajanya dikalahkan, Lot langsung kelihatan. Lotnya ditawan. Dan seluruh harta bendanya juga diambil. Jadi sudah mulai tahu ya, ini ada 4 raja melawan 5 raja. Dan yang 5 raja ini kalah sehingga Lot ikut ditawan. Lalu setelah itu ada seorang pelarian. Seorang pelarian itu jadi maksudnya ada seseorang dari bagian kota di mana Lot tinggal. Itu tahu Lot ini adalah keponakannya Abraham. Pelarian maksudnya dia lari, dia kabur. Dia kabur. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Bisa ada satu orang yang kabur. Ada yang lari. Sehingga bisa beritahu Abram. Waktu itu namanya masih Abram. Orang ini kasih tahu Abram. Dan dikasih tahu juga bahwa Lot ditawan oleh Kedorlaomer. Lalu setelah itu Abram mengumpulkan orang-orangnya. Mengerahkan orang-orangnya. Yang terlatih, dikatakan yang terlatih. Orang-orangnya itu siapa saja yang lahir di rumahnya. Lalu jumlahnya berapa? 318 orang banyaknya. Ya. Nah yang jadi pertanyaan. 5 raja. Ya. Artinya mereka punya prajurit-prajurit yang terlatih kan. Kan kerajaan pasti punya prajurit. Ya. Punya prajurit yang terlatih. 5 raja melawan Kedorlaomer dan sekutunya. Kalah. Sekarang Abram mau mengejar Kedorlaomer. Kedorlaomernya ini belum kabur. Tapi dia sedang berjalan kembali ke tempatnya. Abram mengejar Kedorlaomer. Saudara bisa melihat secara statistik atau secara hitung-hitungan. Abram tidak mungkin menang melawan Kedorlaomer. Kedorlaomer dengan negara sekutunya, dengan raja-raja sekutunya. Abram cuma punya teman sekutu, Aner. Bukan negara sekutu. Cuma teman sekutu. Kalau negara sekutu artinya prajurit-prajuritnya ikut berperang. Nah sekarang Abram punya orang-orang yang terlatih. Tapi kan mereka bukan seperti prajurit kerajaan. Mereka dilatihnya di mana? Di rumah. Dilatih di rumah. Dengan dilatih di tempat di mana seperti medan perang gitu. Kan beda saudara. Tetapi Abram itu berani saudara. Dia mengejar Kedorlaomer. Dan akhirnya ketemu Kedorlaomer. Dan Kedorlaomer yang kabur. Luar biasa saudara. Kalau kita melihat seperti ini. Artinya apa? Ada campur tangan dari satu pribadi yang tidak kelihatan sehingga Abram bisa menang melawan Kedorlaomer dan negara sekutunya dan raja-raja sekutunya. Bayangkan 5 raja saja biasanya ya. Kalau zaman dulu biasanya seorang raja itu biasanya bisa perang. 5 raja yang bisa perang ditambah dengan prajurit-prajurit yang lebih terlatih dan tentu dengan alat perang yang lebih banyak, yang lebih banyak macamnya juga. 5 raja ini kalah lawan Kedorlaomer. Tapi kok Abram bisa menang? Saudara harus tahu, satu pribadi yang tidak kelihatan itu bisa membuat hasil
yang menurut perhitungan manusia ini tidak mungkin bisa menang. Tapi satu pribadi yang tidak kelihatan itu akan membuat apa yang telah dihitung oleh manusia ini tidak ada artinya. Yang tidak menang akan menjadi menang. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kalau saudara mau hidup di dalam ketidakmustahilan, pribadi yang tidak kelihatan ini harus ada di dalam hidupmu. Pribadi inilah yang ada di dalam hidup Abraham, yang menjadikan Abraham memiliki segala sesuatu di dalam segala hal. Jadi kita bisa bayangkan, kalau Allah yang disembah Abraham itu ada di dalam kita, artinya apa saja yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bagi kita. Apa saja yang mustahil akan menjadi tidak mustahil. Nah, kita mau supaya kita juga bisa seperti itu. Abraham mengejar Kedorlaomer. Ketika Kedorlaomer lawan Raja Sodom, Raja Gomora. Raja Sodom dan Gomora itu yang lari, kabur. Tetapi ketika Abraham berjumpa dengan Kedorlaomer, Kedorlaomer yang kabur. Musuh yang kabur. Dan semua harta benda yang dirampas diambil kembali oleh Abraham. Haleluya. Itu yang membuat saya percaya. Tidak akan ada yang hilang dari hidup kita. Karena Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi. Bahkan yang jauh lebih baik lagi. Tidak akan ada yang hilang dari hidup kita. Tuhan akan mengembalikannya berkali-kali lipat. Karena banyak firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Banyak firman yang tertulis seperti itu. Perempuan Sunem yang sudah kehilangan semuanya. Kehilangan rumah, kehilangan ladang, kehilangan keledai. Tapi ketika dia ikuti firman. Ketika dia kembali lagi ke Samaria. Maka segala yang hilang itu dikembalikan kepadanya. Bukan menurut harga yang dulu, tetapi menurut harga yang sekarang. Artinya, Tuhan mengembalikan berkali-kali lipat. Tuhan mengembalikan yang jauh lebih baik lagi. Rumah yang lama mungkin sudah hancur. Dan sekarang dia mendapatkan rumah yang baru. Ladang yang lama mungkin sudah keras tanahnya. Sekarang dia punya ladang yang baru. Itulah Tuhan kita. Ketika Tuhan mengembalikan kepada kita, itu bukan sama seperti yang dulu. Jadi kalau saudara yang merasa saudara pernah kehilangan sesuatu, mungkin karena saudara belum kenal Tuhan, karena kebodohan kita di masa lalu, hilang itu semua. Tapi saat ini saya mau katakan, Tuhan akan mengembalikannya lagi. Tuhan akan mengembalikannya. Apapun kondisimu, Tuhan mau mengembalikannya sekali lagi di dalam hidupmu. Sehingga kau menerima yang lebih baik lagi. Bahkan yang jauh lebih baik lagi. Karena di dalam hidup orang percaya tidak akan ada yang hilang. Tuhan yang akan mengembalikannya lagi. Sesuai dengan porsimu di dalam sorga. Bukan porsimu di dalam dunia. Tapi porsimu di dalam sorga. Itu yang Tuhan akan berikan kepadamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang mustahil. Yang sanggup melakukan perkara yang mustahil. Yang sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Abraham kemungkinannya apa? Bisa menang melawan Kedorlaomer. Tidak ada kemungkinannya. Orang-orang yang terlatih itu dilatih oleh Abraham. Dan Abraham bukan seorang prajurit. Tapi ketika Tuhan ada di dalam kehidupan Abraham. Dia mengejar Kedorlaomer. Bukan Abraham yang lari. Kedorlaomer yang lari. Musuh yang lari. Engkau tidak pernah dikalahkan lagi oleh musuh. Engkau akan menang melawan musuh. Karena Tuhan ada di dalammu. Yang perkasa, yang maha kuasa itu ada di dalammu. Tuhan akan memberikan engkau kemenangan.
Engkau akan hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Itu sebabnya jangan takut menghadapi apapun juga. Kalau Tuhan bisa memberikan kemenangan kepada Abraham, Tuhan juga bisa memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan juga bisa memberikan kemenangan di dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara lihat, orang-orang ini 318 orang banyaknya ini terlatih, saudara. Jadi yang mengalahkan Kedorlaomer beserta dengan negara-negara sekutunya itu bukan satu orang Abraham, tapi bersama-sama. Kalau kita melakukan bersama-sama, hal yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Perhatikan, untuk menjadi prajurit, kita belajar dari 318 orang yang ada di rumah Abraham itu, yang terlatih itu. Yang pertama, prajurit harus dilatih. Untuk menjadi terlatih, prajurit harus dilatih. Tanpa dilatih, prajurit tidak akan menjadi prajurit yang terlatih. Jadi harus dilatih. Lalu, syaratnya apa? Orang-orang yang harus dilatih ini. Syaratnya, lahir di dalam rumah. Harus ada di dalam rumah. Tinggal di dalam rumah. Jadi mereka yang lahir di rumah, itu yang dilatih. Bukan tetangganya Abraham yang dilatih. Bukan orang dari luar dipanggil oleh Abraham lalu dilatih. Tapi orang-orang yang di dalam rumah yang dilatih. Saudara yang ada di dalam rumah, saudaralah yang dilatih. Bukan orang lain. Saudaralah yang akan menjadi prajurit yang terlatih. Untuk bersama-sama dengan pemimpin. Mengalahkan semua musuh. Dan mengambil semua yang hilang. Untuk kembali kepada kita. Haleluya. Lalu, kita lihat. Orang yang lahir di rumah itu adalah orang yang diberi makan. Di rumah. Saudara di sini diberi makan. Diberikan firman. Ada firman kerajaan yang diberikan kepada saudara. Sehingga saudara bisa hidup dalam kemenangan. Saudara diberi makan. Bukan makan yang asal-asalan. Karena seorang prajurit nggak boleh makan asal-asalan, saudara. Kalau asal-asalan badannya bisa kegedean, kalau kegedean nggak bisa lari, saudara. Apalagi zaman dulu nggak naik mobil atau motor. Kalau kita lihat tentara, semua tentara kan badannya bagus-bagus, saudara. Makanannya juga dijaga. Nggak bisa semaunya. Saudara di sini diberi makan, makanannya itu pilihan. Bukan asal-asalan, tapi pilihan. Diberi makan, lalu diajar. Di dalam rumah pasti ada peraturan. Apakah bisa orang-orang yang dilatih oleh Abraham ini berbuat semaunya di dalam rumah? Enggak bisa, saudara. Kalau berbuat semaunya, pasti diusir oleh Abraham. Kenapa? Karena peraturan di dalam rumah itu perlu untuk menyelaraskan semuanya. Lah sekarang kalau nggak ada peraturan di dalam rumah, ya orang tiap kali mau ganti baju, baju kotornya dilempar kemana aja. Artinya itu kan nggak ada aturan. 318 orang begitu semua. Siapa yang mau pungutin, saudara? Kalau nggak ada yang pungutin, begitu ganti baju lagi, nambah lagi. Ya. Jadi 636. Itu seminggu aja rumahnya penuh sama baju. Jadi harus ada peraturan di dalam rumah. Kayak saudara tahu, di sini ada peraturan juga. Pasti, di semua rumah pasti ada peraturan. Nggak mungkin enggak. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ya saudara di rumah juga pasti ada aturan dong. Kalau sudah masuk rumah, pintu dikunci. Itu kan aturan.
Enggak dibuka begitu aja kan. Ada aturan. Misalnya, kalau di rumah saudara harus buka alas kaki. Saudara masuk mesti buka alas kaki kan. Itu namanya aturan. Walaupun tidak tertulis tapi ada aturan. Ya. Saudara kalau makan mesti di piring. Nah itu kan aturan. Setiap rumah pasti punya aturan. Nah, orang-orang yang lahir di rumah Abraham diberi makan oleh Abraham, diajar oleh Abraham. Ya. Dilatih. Lalu dilatih itu perlu proses. Karena ketika saudara dilatih, saudara tidak mungkin menjadi terlatih. Langsung menjadi terlatih, nggak mungkin. Dilatih itu ada proses yang cukup panjang. Loh, kalau prajurit, pertama kan misalnya, apakah disuruh pegang senjata? Belum saudara. Coba dulu jalan, dikasih kawat berduri, jalan di bawahnya. Bisa nggak? Karena itu penting, itu kan dasar. Terus ada wall, dinding, ya, dikasih tali, naik. Dan itu dindingnya rata. Bukan yang ada pijakan-pijakan. Jadi cuma pakai tali, naik. Bisa enggak? Itu namanya dilatih. Itu dulu. Nanti kalau sudah mulai bisa itu semua, mulai dikasih. Bagaimana cara memanah. Setelah itu bagaimana cara memegang pedang. Bagaimana cara memegang tombak. Dilatih itu perlu proses. Perlu proses artinya perlu waktu dan tenaga. Saudara kan nggak bisa. Saudara diajarin panah, saudaranya nggak mau pakai tenaga. Itu anak panahnya nggak akan melesat. Anak panahnya jatuh dekat saudara. Artinya nggak akan menjadi prajurit yang terlatih. Tapi prajurit yang terlatih, dia memberikan waktunya, dia memberikan tenaganya. Ya, kalau mesti memanah. Memanah itu perlu tenaga, saudara. Karena itu busurnya itu, kalau ditarik itu keras. Jadi kalau orang yang nggak biasa, sebelum panahnya melesat, panahnya jatuh dulu. Jatuh ya. Baru mau ditarik, jatuh. Dan itu perlu waktu. Terus sampai punya kekuatan. Tenaganya makin kuat. Sehingga dia bisa merentangkan busurnya. Dan mulai dia melesatkan. Ketika dia melesatkan anak panah, kan belum tentu sampai ke sasaran. Dilatih lagi. Dilatih oleh siapa? Oleh pelatihnya, oleh Abraham. Dilatih. Cara melihatnya seperti ini. Nggak bisa ketika dilatih, orangnya berkata, saya nggak mau lihat begitu. Pejamkan mata satu, lihatnya pakai mata yang satunya. Enggak, saya mau dibalik. Saya mau pejamkan mata yang satu, saya lihat pakai mata yang terpejam. Nggak bisa saudara semau-maunya. Mesti ikutin apa kata pelatih. Tarik yang kuat. Saya nggak mau kuat, saya pelan-pelan aja. Nggak pernah kena sasaran saudara. Ketika sudah diberitahu, kalau seperti ini, lihat. Apakah ada angin yang kencang? Saudara harus tahu ketika kita melesatkan panah, kalau ada angin yang kencang, walaupun kita sepertinya sudah tepat sasaran, angin akan membuat anak panah itu bisa bergeser. Jadi diajar, itu semua perlu diajar, perlu dilatih. Dan itu semua perlu proses. Dan perlu mengeluarkan waktu dan tenaga. Demikian juga saudara. Saudara harus naik ke tahap selanjutnya, yaitu menjadi prajurit, soldier. Jadi saudara harus punya waktu, punya tenaga untuk dilatih, untuk diajar. Yang membuat latihan itu menjadi lama adalah ketidaktaatan. Karena ketidaktaatan membuat
Harus diulang-ulang lagi. Yang dasarnya diulang lagi, diulang lagi. Karena kalau yang dasarnya belum kuat, saudara ke depannya itu lebih susah. Ketika saudara merentangkan panahnya, busurnya direntangkannya dengan tidak kuat. Jadi anak panahnya kalau melesat itu nggak jauh. Kalau itu dibiarkan, ketika saudara berhadapan dengan musuh yang jauh, anak panah dari musuh sampai ke kita, anak panah kita nggak sampai ke musuh. Jadi perlu waktu, perlu tenaga, perlu proses. Perlu ketekunan dan kedisiplinan. Saudara harus tekun. Karena yang dilakukan itu lagi. Sampai bisa. Ketika saudara diberikan arahan, arahannya itu lagi. Artinya saudara belum lulus di situ. Lakukan saja. Jangan merasa, kok pemimpin sepertinya sentimen nih sama saya. Enggak ada pemimpin yang sentimen, percayalah. Kecuali kalau pemimpinnya memang punya agenda pribadi. Dia bisa sentimen. Dia hanya mau siapa yang dinaikkan, yang lain enggak. Pemimpin itu melihat, kalau saudara ada potensi, saudara pasti akan dinaikkan. Ya. Jadi perlu ketekunan, perlu kedisiplinan. Nah, disiplin ini yang susah. Karena orang itu nggak enak kalau didisiplin. Disiplin itu nggak enak, saudara. Misalnya, saudara lagi latihan baris berbaris. Disiplin nih, saudara berdirinya mesti tegak. Saudara kakinya mencong-mencong gitu. Disuruh ngadep depan lagi. Terus saudara masih begitu. Disuruh begitu lagi. Ya itu nggak enak karena kedisiplinan itu melakukan hal yang itu lagi sampai kita berhasil. Kedisiplinan dan ketekunan. Saudara kalau pernah melihat film, orang kalau mau belajar kungfu, ini film dulu begitu, kalau film sekarang saya nggak tahu. Film dulu, kalau orang mau belajar kungfu, itu nggak diajarin ilmu kungfunya itu. Nggak diajarin dulu, saudara. Jadi yang diajarin apa? Ambil air. Ya. Dari bukit sebelah mana, bawa. Lalu tuang, penuhi bak. Dan ambilnya itu nggak boleh jalan, harus lari. Jadi awal-awal sisa airnya cuma sedikit. Karena lari, goyang-goyang, airnya banyak kebuang. Tapi terus dilakukan. Sampai akhirnya dia bisa menjaga airnya itu tidak terbuang. Ketika dia udah bisa seperti itu. Waktu dilatih jurusnya, nggak tahu dia punya balancing udah kuat. Kuda-kudanya kuat. Ya, ketika kakinya ditendang, kakinya kuat. Karena dia sudah biasa membuat ember yang isi air itu sampai tidak keluar airnya pada saat dia berlari. Ketika saudara dilatih, saudara nggak langsung dilatih tampil kan. Dilatih yang sehari-hari dulu. Sampai saudara berhasil. Baru bisa yang lainnya, pelajaran yang lainnya lagi. Perlu ketekunan, perlu kedisiplinan. Ketidaktaatan membuat saudara lebih lama lagi berlatih. Sehingga saudara tidak menjadi prajurit yang terlatih. Lalu perlu memiliki hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Karena apa yang ada di dalam pikiran yang melatih belum tentu sama dengan yang ada di dalam pikiran kita. Nah itu perlu hati yang lembut untuk menerima. Dan harus diselaraskan dengan yang melatih. Harus diselaraskan dengan pemimpin. Apakah ini mudah?
Kalau hatinya lembut akan mudah. Tapi kalau hatinya keras akan sulit. Jadi kalau kita memiliki hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar dan mau berubah, maka kita akan cepat menyerap apa yang dipikirkan oleh pemimpin. Kita akan mengetahuinya. Karena kita mau membuka hati kita. Hati kita lembut. Ya, itu di masa latihan saudara. Lalu ketika berperang. Ya, ketika berperang nih ya. Harus berpikir secara strategis. Lihat ayat 15. Kejadian 14 ayat 15. Dan pada waktu malam berbagilah mereka. Siapa mereka ini? Abram dan 318 orang itu. Ya. Ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ya, saudara. Musuh yang dikalahkan. Karena semua hamba-hamba Abraham ini terlatih. Bukan hanya terlatih secara fisiknya saja, tetapi pikirannya sama. Saudara, kalau tidak sama, ketika dibagi. Ayo, yang ini ikut sini, ini ikut sini, ini ikut sini, ini ikut sini. Bagi ya, yang satu ke utara, satu ke selatan, satu ke timur. Lah, kalau ada yang punya pikiran berbeda, utara itu di mana ya? Dia bukan ke utara, dia ke selatan. Nah, itu semua mesti selaras, saudara. Mesti punya pikiran yang sama, harus berpikir strategis. Pikirannya sama dengan pemimpin, dan pikiran yang strategis itu adalah pikiran yang diasah terus sesuai dengan firman. Kalau saudara mau punya pikiran yang tajam, pikiran saudara harus diasah dengan firman. Bagaimana caranya mengasah pikiran dengan firman? Caranya saudara merenungkan firman itu, menghafalkannya, maka pikiran saudara akan menjadi tajam. Karena firman itu punya kuasa. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita menerima Yesus Kristus, kita menerima firman. Dan Yesus Kristus yang ada di dalam kita menjadi Roh Kristus. Dan di dalam Roh Kristus tidak ada lagi kutuk dosa dan kutuk maut. Ya. Itu yang membuat pikiran kita jadi tajam. Karena kutuk dosa membuat pikiran kita tumpul. Saudara memikirkan hal-hal yang dosa, pikiran saudara akan menjadi tumpul. Saudara merenungkan hal-hal yang bukan dari firman, pikiran saudara akan tumpul. Tapi kalau saudara memikirkan hal-hal yang dari firman, pikiran saudara akan tajam. Ya, itu namanya diasah. Diasah dengan firman. Lalu saudara ikuti sesuai dengan firman. Maka pikiran saudara akan menjadi lebih tajam. Kita perlu pikiran yang tajam. Saudara bisa bayangkan kalau saudara menjadi pemimpin. Di bawahmu orang-orang yang punya titel. Ada S2, ada S1, ada yang masih berjalan. Ada yang faknya beda-beda. Ada yang hukum, ada yang teknik, ada yang ekonomi. Kalau pikiran kita tidak tajam, kita tidak bisa mengarahkan siapa yang ada di bawah kita. Pikiran kita mesti tajam. Sehingga kita tahu, oh untuk ini lakukan begini. Hanya firman yang bisa membuat pikiran kita tajam. Pikirkan firman. Ya. Maka ketika saudara merenungkan firman, saudara bisa mendapati. Engkau membayangkan 4 raja lawan 5 raja. 5 raja ini kalah oleh yang 4 raja. Sekarang Abram yang bukan raja melawan yang 4 raja yang menang lawan 5 raja itu. Tapi 4 raja ini kalah oleh Abram. Dia membawa orang-orangnya. Dan orang-orangnya itu bukan prajurit kerajaan. Tapi prajurit dalam rumah. Tapi orang itu kalah.
empat raja itu kalah. Saudara bisa membayangkan, jadi saudara punya keyakinan. Artinya, kalau Tuhan ada bersama dengan aku, maka apapun yang aku lakukan, Tuhan akan buat menjadi berhasil. Jadi saudara bisa punya pikiran yang begitu positif, begitu maju untuk saudara sendiri. Tapi kalau pikiran, saudara biarkan saja. Ya, dia melamun apa, terserah gitu. Nah saudara nggak punya pikiran yang tajam. Kalau saudara punya pikiran yang tajam, itu akan mempengaruhi perkataanmu. Perkataanmu menjadi berbobot. Karena pikirannya tajam. Ya. Lalu, pikiran strategis berasal dari roh juga. Jadi selain dari firman, dari roh juga. Karena biasakan di dalam hidup kita, kalau kita mau melakukan apa-apa, awalnya itu dari roh. Dari roh baru ke pikiran. Dari pikiran baru ke perkataan atau ke tindakan. Karena seringkali orang hanya mikir lalu bertindak. Bahkan banyak orang yang nggak mikir lagi, bertindak dulu baru mikir. Ini salah prosedur namanya. Kita harus mulai dari roh. Kenapa? Karena Roh Kudus akan bekerja di dalam roh kita. Nah, roh kita ini yang harus mengubah pikiran kita. Di dalam roh kita, ketika bersentuhan dengan Roh Kudus, maka produk dari sorga itu ada di dalam kita. Ketika pikiran kita mengikuti, setiap firman yang ditaburkan, pikiran ikut memikirkannya, maka pikiran akan menjadi tajam. Sehingga saudara, ketika saudara kuliah, nggak ada kesulitan. Ketika saudara kerja, nggak ada kesulitan. Ketika saudara berbisnis, nggak ada kesulitan. Saudara belajar, tidak ada kesulitan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Artinya, ketika kita mau menjawab satu soal, Roh Kudus yang menuntun kita kepada kebenaran akan menuntun kita kepada jawaban yang benar. Makanya betapa pentingnya pikiran kita tajam karena diasah oleh firman dan roh. Karena kalau sudah tajam, saudara akan menjadi luar biasa. Paulus berkata, dulu engkau bukan orang yang terpandang. Artinya bodoh. Karena setelah itu engkau menjadi orang yang berhikmat. Artinya dulunya bodoh. Tetapi orang yang tidak terpandang, orang yang bodoh itu bisa berubah. Memang apa yang bodoh bagi Tuhan, bagi dunia bisa dipakai Tuhan untuk mengalahkan orang yang pintar kalau di tangan Tuhan. Tetapi orang yang bodoh itu tidak selamanya bodoh. Dia menjadi orang berhikmat. Orang berhikmat lebih pintar daripada orang pintar. Karena orang berhikmat. Jadi kita terus naik. Punya pikiran yang strategis. Kalau pikirannya tidak strategis di dalam perang, repot saudara. Perang itu butuh pikiran yang strategis. Tahukah saudara, kita sedang berperang dengan dunia ini. Karena dunia ini sedang menyuguhkan kepada kita hal-hal yang duniawi, hal-hal yang bertentangan dengan firman. Kalau kita tidak punya pikiran strategis, maka kita akan dilindas oleh roda dunia ini. Biar Tuhan memberikan hikmat kepada saudara, sehingga saudara bisa mengerti apa yang disampaikan. Nah, roh itu harus dibangun. Bangun manusia rohmu. Roh itu jangan dibiarkan pasif. Harus dibangun. Terus dibangun. Terus dibangun. Sampai terus mendapatkan geloranya. Jangan biarkan menjadi pasif. Karena kalau pasif, nanti yang bekerja dalam hidup saudara pikiran. Sedangkan pikiran saudara kalau tidak dikuasai oleh firman dan Roh Kudus, artinya dunia ini
bisa menaruh segala sesuatu di dalam pikiran saudara. Itu yang membuat pikiran saudara kadang kok jadi apa ya? Saudara nggak tahu ini sebenarnya lagi ngapain sih? Kadang begitu. Jadi nggak tahu. Kenapa? Karena pikirannya dari firman ada, dari dunia ini juga ada. Biar Tuhan sendiri yang memberikan pengertian kepada saudara. Hikmat dan akal budi diberikan Tuhan kepada saudara. Sehingga saudara mengerti firman Tuhan. Dan saudara bisa melakukannya. Lalu, selama perang, harus hidup dalam penundukan diri dan ketaatan mutlak. Harus hidup dalam penundukan diri dan ketaatan mutlak. Karena kalau tidak taat mutlak, bahaya saudara. Disuruh, kamu ke kanan. Ketika dia ke kanan, pemimpinnya ke kiri, maksudnya supaya mengepung, tiba-tiba dia belok arah. Saya mau ikut pemimpin ke kiri. Nanti bukan jadi kemenangan, jadinya konyol. Itu perlu penundukan diri. Perlu kita ini membuang semua keinginan kita. Tapi kita membiarkan pemimpin kita yang mengatur semuanya. Lalu harus cepat tanggap. Mendengar dan mengerti dan memahami. Sehingga apa yang dikatakan itu bisa dimengerti dan langsung dilakukan. Sudah bisa bayangkan kalau lagi berperang, panglimanya ada, prajurit mendengar, dia mengerti, dia memahami. Oke, kamu dari sudut 45 derajat ya. Oke, dia ngerti. Tapi dia diam aja. Nggak melakukan. Nggak bisa menang saudara. Jadi bukan cuma mengerti dan memahami saja, tetapi harus melakukan juga. Nah, melakukan itu perlu mengerti dan memahami. Kalau tidak memahami, disuruh sudut 45 derajat, saudara nggak tahu 45 derajat kayak gimana ya. Saudara bikin sudut 180 derajat. Yang tadinya saudara tidak kelihatan musuh, jadi kelihatan. Jadi konyol saudara. Nah, untuk perang, perlu penundukan diri, perlu ketaatan mutlak, perlu cepat tanggap. Setelah mendengar, mengerti, memahami, langsung lakukan. Jangan ditunda-tunda. Karena begitu ditunda, nanti pengertian saudara itu sudah banyak godaannya. Sehingga pengertiannya nggak murni lagi. Jadi kalau saudara sudah mengerti, langsung lakukan. Apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Tapi kalau diminta lakukannya minggu depan, ya minggu depan baru lakukan. Ya. Lalu harus bisa tidak memakai pikiran sendiri. Jadi yang dipakai itu pikirannya pemimpin. Jadi mesti bisa, ini pemimpin maunya apa, itu yang dilakukan. Karena selama perang, kalau kita pakai pikiran sendiri, nanti yang repot itu sekawanan, bukan satu orang. Kawanan bisa kocar-kacir. Terus, kita harus percaya penuh. Kita percaya, walaupun kita berbeda pikiran dengan pemimpin, kita harus percaya bahwa pemimpin mau sesuatu yang baik, mau yang terbaik, dan apa yang pemimpin katakan, itu yang terbaik. Ingat Eliezer, dia punya pikiran baik kan? Bagus, lebih bagus dari Abraham loh. Dari Abraham. Karena dia mau bawa Ishak ya, ke Mesopotamia. Kan ini bagus, jenius. Bawa Ishaknya, udah. Nggak usah bawa satu orang gadis, kenalin ke Ishak. Kalau Ishaknya nggak mau, pulangin lagi gadisnya. Ambil gadis yang lain lagi. Kan itu makan waktu. Kalau Ishaknya ke sana kan, udah langsung bisa. Yang ini suka nggak, yang ini suka nggak. Udah tinggal begitu. Begitu sama-sama suka, tinggal pulang, jadi. Dapat jodoh. Sepertinya jenius, tapi beda pikiran dengan Abraham. Tapi Eliezer mau pikirannya, isi pikirannya itu dia buang. Dia ambil pikirannya Abraham.
Dan karena dia melakukannya sesuai dengan pikiran Abraham, dia bisa melihat Tuhan bekerja dalam perjalanannya. Asal enggak, kalau Ishak dibawa, dia nggak bisa melihat. Dia tidak akan minta tanda. Tapi karena Ishaknya tidak ada, dia jadi minta tanda kepada Tuhan. Kebergantungannya kepada Tuhan itu lebih lagi. Ya, jadi ketika saudara tidak memakai pikiran sendiri, percaya penuh, maka Tuhan akan intervensi. Lalu, miliki hati yang tahir. Ayat yang ke-16, dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan dan orang-orangnya. Jadi semua harta benda yang diambil oleh Kedorlaomer diambil kembali oleh Abraham, termasuk harta bendanya Lot. Dan Lot juga dibawa kembali beserta dengan perempuan-perempuannya. Tapi kalau kita melihat ceritanya, Raja Sodom datang kepada Abraham kan. Dia minta harta dia dikembalikan kepada dia. Dia maunya sih hartanya nggak usah dikembaliin, nggak apa. Tapi orang-orang Abraham diberikan kepada dia. 318 orang itu yang dilatih oleh Abraham. Tapi Abraham tidak mau. Kenapa? Seorang pemimpin mengasihi siapa yang ada di bawahnya. Nah, saudara mungkin tidak akan mengerti bagaimana kasih pemimpin itu kepada orang yang di bawahnya. Karena saudara belum ada di posisi pemimpin. Ketika saudara ada di posisi pemimpin, pasti saudara akan tahu. Pemimpin tidak pernah membeda-bedakan. Tetapi pemimpin juga harus bisa melihat potensi. Sehingga siapa yang bisa dinaikkan, harus dinaikkan. Siapa yang belum waktunya dinaikkan, ya jangan. Jelas ya saudara. Jadi harus punya hati yang tahir. Itu harta benda yang diambil banyak saudara. Harta bendanya bayangkan dari 5 raja loh. Diambil harta bendanya. Terus harta benda Lot diambil juga. Harta benda Lot pasti dikembalikan kepada Lot. Jadi ada harta benda dari yang 5 raja itu diambil oleh Abraham. Dan ingat, sebelum itu kan Kedorlaomer itu sudah mengalahkan orang apa. Kalau sudah dikalahkan pasti harta bendanya diambil. Waktu mengejar Kedorlaomer mungkin punya harta sendiri juga. Diambil. Jadi banyak hartanya. Jadi kita harus punya hati yang tahir. Dari 318 orang itu, tidak ada satu orang pun yang minta kepada Abraham, mana bagianku? Miliki hati yang tahir, tidak serakah. Dan tidak ada yang disembunyikan. Karena harta benda yang banyak itu, nggak mungkin Abraham sendiri yang bawa. Semua orang yang ikut dengan Abraham, ikut membawa harta benda itu. Tetapi tidak ada satupun yang menyembunyikan harta. Tidak ada yang disembunyikan. Semua diberikan kepada Abraham. Ketika Abraham negosiasi dengan Raja Sodom, mereka oke aja. Mereka setuju sebelum Abraham negosiasi. Mereka setuju sebelum Abraham melakukan apa-apa. Ketika Abraham melakukan, mereka sudah pasti setuju. Apapun yang dilakukan oleh Abraham, mereka setuju. Mereka menerima apa yang menjadi bagiannya menurut pemimpin. Karena kalau saudara baca, nah untuk yang aner itu jangan diambil. Abraham bilang begitu. Itu biar jadi bagiannya. Tapi semua harta benda Sodom dikembalikan saudara. Sudah dikembalikan, hartanya masih banyak. Kalau kita punya hati yang tahir, kita tidak akan serakah. Kita akan ingat siapa saudara kita, siapa pemimpin kita. Dan tidak akan ada harta yang disembunyikan. Tidak akan ada pikiran negatif yang disembunyikan. Semua terbuka. Kalau sudah begini, bersiaplah untuk mencapai kemenangan. Bersiaplah untuk meraih kemenangan. Prajurit yang banyak mengeluarkan darah pada masa damai akan mengeluarkan darah paling sedikit pada masa perang. Artinya apa? Pada masa damai ini,
saudara habis-habisan. Dilatih. Ketika tidak sesuai dengan keinginanmu, tetap lakukan. Tidak apa, berdarah-darah tidak apa. Tetapi ketika masa perang, orang-orang dunia pada berguguran, engkau akan berdiri tegak. Karena engkau sudah terlatih pada masa damai, waktu masih latihan, engkau terus mau mengikuti apa kata pemimpin. Engkau akan berdiri ketika orang-orang pada rebah. Karena Tuhan yang menopang engkau. Bersiaplah, kalau engkau bisa melakukannya, maka engkau akan meraih kemenangan demi kemenangan. Jadilah prajurit yang terlatih. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biar firman ini tertanam di dalam hati kami. Biar jemaat-Mu naik ke satu level lagi menjadi seorang prajurit Tuhan. Engkau terus bekerja Tuhan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kedaulatan-Mu. Biar nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pakai kami terus Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang perkasa. Untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, realita hadirat Tuhan akan terus ada bersama-sama dengan kami. Dan semakin dinyatakan dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan firman-Mu ini semua ke dalam tangan-Mu saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.